Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Pospol Hukam yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita sharing sedikit terkait tentang alur-alur beracara dalam hukum acara pidana. Kawan-kawan, hukum acara pidana merupakan sumber hukum material, formil dalam menegakkan sumber hukum material. Nah, dalam hukum acara itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pra-adjudikasi, yang kedua ada adjudikasi, dan yang ketiga ada pasca adjudikasi. Kalau misalkan kita bicara pada tataran pra-adjudikasi, itu dimulai daripada proses penyelidikan sampai pada proses penetapan tersangka, di mana yang memiliki kewenangan pada hari ini adalah, atau pada proses ini adalah daripada penyidik yang kemudian punya kekuatan hukum untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Nah, sementara proses adjudikasi itu dimulai daripada pelimpahan berkas P21 dari penyidik ke kejaksaan, yang akan dimulai dengan proses pembacaan dakwaan kalau dalam perkara pidana dan proses pembacaan gugatan dalam perkara perdata sampai pada putusan itu dia berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Itu adalah tahapan daripada adjudikasi. Kalau kita bicara tentang pasca adjudikasi, dia dimulai daripada putusan itu diucapkan. Kalau misalnya dalam waktu 7 hari tidak ada verzet atau perlawanan hukum, maka putusan itu dianggap mengikat. Tapi kalau misalkan para pihak kemudian masih melakukan verzet atau perlawanan hukum, maka dia akan berlanjut pada proses banding, kasasi, hingga pada peka. Kalau kita bicara tentang proses pasca adjudikasi, itu dia adalah bicara tentang pada klaster bagaimana kemudian putusan pengadilan itu dieksekusi. Kalau di pengadilan negeri atau pengadilan perkara pidana, itu putusan hakim akan dieksekusi oleh jaksa penuntut umum. Sementara di perkara perdata, putusan hakim akan, apabila tidak lagi melakukan, dia mengandung perlawanan hukum, maka akan langsung dieksekusi oleh jurusita dalam perkara perdata.